Hai, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi bersama saya Ratu Nabila. Sebelum kita mulai, aku mau kasih salam khas podcast ini dulu ya. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Yeay. Oke, kita tidak lupa juga mau ngingetin kalau podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia ini hadir di beberapa platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube Partai Perindo @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan website Partai Perindo. Ya, stay tune ya karena kita punya tema yang sangat menarik pada sore hari ini, yaitu apakah seni budaya masih sakral di era modern dan digital. Kita langsung aja akan ngobrol-ngobrol dan kita sudah kedatangan bintang tamu spesial. Beliau adalah Koordinator Bidang Seni dan Budaya Inti DKI Jakarta. Say hi to Pak Andre Hutama. Halo Pak Andre, sehat ya Pak? Sehat, selamat. Sehat. Halo, sore. Iya Pak, ini kita bicara soal budaya. Nah kadang-kadang kan kalau di era digital, anak muda, Gen Z gitu ya, budaya ini mungkin nggak terlalu nggak terlalu diminati gitu ya Pak ya. Nah mungkin Pak Andre juga sudah banyak sekali karena juga koordinator bidang budaya begitu ya. Pak Andre boleh cerita dulu sekarang sehari-harinya kegiatannya apa aja nih Pak Andre? Ya, Mbak Nabila, terima kasih. Kalau untuk saya sendiri sekarang aktif di Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI, jadi sebuah organisasi yang memang independen ya. Kita dasarnya adalah kebangsaan, makanya untuk bidang budaya dan seni ini kita memang konsen di sana. Ya, jadi di Inti sendiri berarti apalagi nih kemarin abis Imlek, wah ada acara dong ya Pak ya? Ya, ada, seru sekali. Awal mulanya Pak Andre ini terjun ke dunia seni dan budaya itu seperti apa Pak? Sebetulnya bukan awal ya, karena seni dan budaya itu kan sebetulnya sesuatu yang memang sudah ada di dalam diri kita, sesuatu kebiasaan yang memang menjadi bagian dari kehidupan, sesuatu yang memang sudah umum sebetulnya. Apa sih itu Pak? Seperti apa? Nilai-nilai, kemudian tapi kan kadang budaya ini dikaitkan juga dengan seremoni-seremoni begitu. Nah, budaya, seni dan budaya yang dilihat dari Pak Andre ini seperti apa sih sehingga sudah mendalaminya gitu? Ya, sebetulnya bicara budaya itu adalah suatu kebiasaan yang memang sudah ada dalam diri kita ya, di dalam kehidupan berulang-ulang. Maksudnya seperti misalkan budaya untuk sopan santun terhadap orang tua itu kan budaya. Jadi sebetulnya budaya itu sendiri sesuatu yang umum, yang general, yang mungkin secara tidak sadar kita ada dalam diri kita, sudah menjadi bagian dari hidup kita. Topiknya yang hari ini kan sakral ya. Apakah budaya itu masih sakral? Sebetulnya kita harus bedakan nih nanti ke depannya dalam pembicaraan kita nanti. Oke, tugas dan perannya sebenarnya apa Pak? Kalau di bidang koordinator seni dan budaya Inti ini? Ya, tugas dan peran kalau di Perhimpunan Inti di bidang seni budaya adalah bagaimana mengkomunikasikan budaya Tionghoa yang sudah ada dan sudah berakulturasi dengan budaya-budaya lain di Indonesia ini menjadi suatu hal yang memang sebetulnya sudah ada, hanya belum kalau kita bicara campaign ya, secara campaign bahwa sebetulnya budaya itu sudah ada, budaya Tionghoa itu sudah ada, sudah melebur dengan budaya-budaya yang lain dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, itu tugas kita untuk mengkampennya itu. Oke, berarti tugas kampanye itu harus langsung dipraktekkan kali ya Pak Andre ya? Seperti apa sih biasanya? Betul, akan lebih baik lagi kalau kita bentuknya dalam bentuk kampanye itu dalam bentuk praktek. Karena kalau bicara budaya Tionghoa sendiri sudah ada dan sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Kalau bicara budaya secara ketionghoan sendiri itu ada, kita kenal festival-festival seperti yang kita lakukan kemarin itu di daerah Pecinan Glodok yang namanya Jakarta Cap Gome. Bagaimana kita mengkomunikasikan bahwa ini loh sebetulnya bicara kegiatan festival Cap Gome itu sudah ada ratusan tahun yang lalu dan kita harus terus pelihara sebagai bagian dari kebudayaan kita bangsa Indonesia. Seperti itu.
Iya, seru-seru banget ya Pak. Itu apalagi kalau kemarin itu kan saya lihat, wow, festivalnya ada barongsai begitu ya. Bahkan ada berapa banyak tuh ya barongsainya. Nah, itu antusiasmenya seperti apa sih Pak kemarin Pak? Ya, antusias sekali ya masyarakat Mhm. yang memang sudah cukup lama pasca pandemi beberapa tahun lalu itu mereka satu pasti haus hiburan dan juga haus akan aktualisasi Iya. apalagi sudah zaman now ya teman Mhm. adik apa kawan-kawan yang dari zaman generasi milenial, generasi Gen Z ini juga pasti banyak juga mungkin yang belum tahu, belum Mhm. pernah lihat bagian dari budaya yang sudah ada di masyarakat Indonesia. Jadi kemarin kita tampilkan itu dalam Mhm. pagelaran seni budaya namanya Jakarta Cap Gome Iya. gitu. Seru banget ya, apalagi kan sekarang ini dunia digital gitu ya, apa-apa semua atau produk, bahkan produk budaya aja harus, masuk ke dunia digital gitu. Nah, pandangan Pak Andre sendiri seperti apa sih budaya, seni dan budaya ini yang masuk ke dunia digital kita harus seperti apa, Pak? Saya rasa memang sudah harus ya, Mhm. digital itu kan suatu bentuk komunikasi di mana sudah tidak ada sekat-sekat lagi yang menutupi kapanpun dimanapun kita bisa akses informasi melalui mobile phone Mhm. kita ya kan segala informasi ada di sana. Akan lebih baik kalau kita sudah mempersiapkan segala hal yang bersifat hal-hal informasi tentang kebudayaan itu di dalam sana. Mhm. Ya, kalau perlu kita memang kalau dari kami sendiri sebagai koordinator seni dan budaya di Perhimpunan Inti ya, kita mempersiapkan namanya kayak semacam perpustakaan digital. Mmm. Jadi kita tidak bisa menceritakan satu-satu kepada setiap orang, Iya. tetapi setiap orang bisa mengakses informasi tersebut di dalam perpustakaan digital tersebut. Misalkan sekarang ini kita melihat bahwa orang lebih mudah, lebih senang mendapatkan informasi secara audiovisual misalkan. Mhm. Nah, kita buatlah video-video tentang informasi budaya, sejarahnya, bagaimana ini bisa jadi. Nah, itu dalam bentuk perpustakaan digital misalkan dalam video di YouTube kah atau di TikTok kah gitu kan Mhm. seperti itu. Jadi sebenarnya sangat membantu sekali ya era digital ini untuk, menyebarkan atau mengedukasi lagi bagaimana seni dan budaya inti ini sendiri gitu ya. Tapi Betul. kan pasti, ada hambatan ataupun tantangannya. Nah ini apa sih Pak, hambatan dan juga tantangan yang dirasa oleh Pak Andre? Hambatan pertama adalah minimnya informasi literasi. Mmm. Jadi kita harus akui bahwa beberapa puluh tahun terakhir ini kan informasi tentang ketionghoan agak terbatas. Mhm. Pasca reformasi kita lihat apalagi sudah masuk zaman 4.0 ya di Ya. mana sudah tidak ada keterbatasan lagi siapapun bisa akses informasi. Segala informasi yang dulu tuh mungkin tertutup sudah keluar. Nah, ini Mhm. harus kita manfaatkan dengan baik. Kita manfaatkan dengan baik, kita buat harus susun lagi literasi sehingga menjadi sebuah informasi yang bisa diakses semua semua orang ya kan. Nah, eee, keterbatasan itu di zaman digital ini sudah bisa kita lewati Mhm. barrier-barrier tersebut. Oke, tapi kan kadang-kadang tingkat literasi juga di masyarakat nih masih, kecil sekali gitu. Orang kadang-kadang males sekali ya untuk membaca, narasi yang panjang, kemudian story yang panjang. Nah, ada cara lain nggak sih Pak untuk Betul. menceritakan menceritakan seni dan budaya itu? Ya, kebetulan saya sekarang ini aktif di daerah Pecinan Glodok ya. Mhm. Saya ada founder sebagai Kampung Wisata Pecinan Glodok. Mhm. Jadi kita melihat di sini ada suatu keterkaitan antara pariwisata Mhm. dan budaya dan serta seni tersebut. Bagaimana kita mengemas kegiatan budaya dan kegiatan seni ini dalam bentuk pariwisata. Karena ternyata kita ini kaya loh Mhm. akan potensi Ya. pariwisata ya kan, potensi baik di bidang budaya, di bidang seni, bahkan religi selain kuliner Mhm. tentunya ya. Seperti itu. Jadi, selain juga di digital, di sosial media begitu. Nah ini untuk, experience langsung itu juga langsung bisa di pasar tersebut tadi ya, Pak, ya? Itu Betul, seperti betul. apa tuh kalau boleh diceritakan pasarnya? Maksudnya, bukanya kapan? Apakah kita bisa langsung datang ke sana dan juga merasakan experience dari, Indonesia Tionghoa yang kuat gitu di sana? Ya, oke, saya agak spesifik. Ya. Jadi Pecinan Glodok ini kan sebuah area wisata baru. Mhm. Orang dulu kenal Glodok itu mungkin sebagai area Iya bisnis, betul, ya tempat kan, elektronik ya, tempat Pak, biasanya di elektronik, sana. barang teknis, Iya. ya. Jadi nyari ke sana. Kalau mau wisata ke Kota Tua. Mhm. Nah, sebetulnya di Pecinan Glodok sendiri itu punya potensi
gedung-gedung bersejarah, kelenteng-kelenteng yang usianya 300 tahun-tahun, gedung bersejarah Chandranaya, gereja juga yang bentuknya tidak seperti gereja-gereja lain tapi berbentuknya bangunan Tiongkok kuno, dan itu satu-satunya yang ada di Pecinan Glodok Jakarta. Sekarang kalau kita kemas ini dalam bentuk pariwisata akan menarik sekali, dan memang sudah terbukti sih di 2022 itu Pecinan Glodok menjadi salah satu finalis dari 7 kategori yang ada, dan ini modal kita untuk menyatukannya lagi dalam bentuk sosialisasi atau campaigns ya, kayak seperti kita lakukan kemarin, yaitu Jakarta Cap Gome. Menarik sekali, Pak. Beberapa kali sering budaya Indonesia ini kemudian memang tersebar informasinya, kita tahu di mana-mana. Nah, kalau misalkan kemarin ini kita sempat lihat ada beberapa kasus yang diklaim seperti diklaim negara-negara tetangga. Nah, menurut Bapak ini tuh mengancam nggak sih, Pak, sebenarnya? Ataukah mungkin memang karena geografisnya kita ini memang bersebelahan atau apa? Harusnya apakah ada bisa hal-hal yang malah menjadi support atau apa? Pandangan Pak Andre sendiri seperti apa? Ya, masalah klaim daripada negara lain itu merupakan sesuatu hal yang besar ya. Bagi kami orang budaya sederhana sih sebetulnya. Pedoman kami adalah satu, tagline adalah tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak pernah kenal budaya kita, terus kita nggak klaim, kita akan malu sendiri. Makanya sosialisasi, apalagi di zaman digital ini penting sekali. Kita mau klaim kebaya adalah milik bangsa Indonesia, tapi kalau kita nggak pernah tahu seperti apa kebaya itu, jarang melihat, toto diklaim kita marah-marah ya jarang salah memakai, kita, jarang memakai gitu ya. Makanya kalau diklaim ya salah kita sendiri. Makanya kesadaran dari kita itu sendirilah yang harus diperkuat gitu. Kan, disosialisasikan dalam bentuk-bentuk bukan hanya umum loh, kalau bisa dalam bentuk kegiatan pariwisata yang memang istilahnya grabnya itu besar sekali, seperti itu. Ya, seperti tadi Pak Andre juga sebut bahwa seni atau budaya ini sendiri tuh padahal hal sehari-hari yang kita terapkan begitu ya, termasuk mungkin ada hari-hari tertentu yang kita pakai kebaya, kemudian juga ada ritual-ritual, atau mungkin kita juga perlu mengenal tempat-tempat seperti di Glodok tadi ya, jadi kita bisa diverse begitu mengenalnya, banyak sekali knowledge yang kita dapat begitu dari budaya itu sendiri. Betul, makanya tadi sekalian tadi saya dengar ritual ini menarik nih. Jadi banyak yang masing salah kaprah antara budaya dan ritual. Kalau budaya itu sesuatu yang general, sesuatu yang inklusif. Semua orang bisa merasakan. Seperti kayak kemarin Imlek Cap Gome ya, dari hari pertama sampai hari ke-15. Hari pertama itu mungkin eksklusif bagi kayak kita lebaran lah, bertemu sanak saudara ya. Tetapi ketika masuk tanggal 15 itu sudah inklusif. Nah, kita ada yang namanya kemarin kan yang namanya kirap bumi ya, ruat bumi, yaitu kita bikin kegiatan gotong tua pekong ya kan. Gotong tua pekong itu sendiri terbagi merupakan sebuah kebudayaan dari suku Tionghoa ya. Tetapi di dalamnya ada yang namanya ritual. Jadi kalau kirap topekong siapapun boleh ikut, boleh manggul. Tetapi kalau masuk ke ritual ya kita balik lagi ke teman-temannya kan, apakah memang itu sesuai dengan pilihan dia. Nah itu yang saya lihat banyak kita ini yang salah kaprah antara ritual yang memang eksklusif dengan budaya yang bentuknya inklusif. Kalau kita makanya kalau kita menjadikan ini sebuah yang kegiatan inklusif, semua orang bisa akses. Sebuah kegiatan namanya pesta rakyat di dalam Cap Gome sendiri, itu seperti itu. Jadi kita bisa ikut serta begitu semuanya ya. Maksudnya memang ini kan kebudayaan, akulturasi budaya begitu ya. Karena memang sudah ada Tionghoa di Indonesia sudah sejak lama begitu ya Pak ya. Nah, tentunya tujuannya ini mensosialisasikan, kemudian juga dibantu dengan digitalisasi. Nah ini kan tentunya bagaimana kita mau mengedukasi masyarakat, apalagi yang Gen Z misalnya, yang penerus-penerus ini agar paham begitu terhadap budaya Indonesia sendiri, akulturasinya dari mana saja begitu. Nah strateginya apa saja sih Pak? Strateginya haruslah menarik. Kalau dari saya lihat kan dari prodi pendidikan sendiri banyak mengirimkan
adik-adik mahasiswa untuk mempelajari, Iya. baik itu dalam bidang fakultas bidang masing-masing. Kalau dari kami sendiri, kami mendorong aktivasi ya, aktivasi. Kebetulan saya lihat nih Glodok ini, pecinan Glodok bukan hanya sebuah laboratorium, tapi kehidupan nyata bagaimana toleransi itu ada di sana. Iya. Toleransi itu kan bagian dari kebudayaan kita, bagaimana kita saling menghargai sesama meskipun berbeda ya, baik itu suku maupun agama maupun ras, tetapi dengan melalui budaya toleransi ini kita saling menghormati, kita saling menjaga. Nah, Glodok itu sendiri sebetulnya sudah ratusan tahun menjadi menjadi percontohan gitu loh. Semua suku ada di sana, tujuan apa? Berdagang. Iya. Gitu kan. Ada juga yang sampai ada juga ketika event-event tertentu mereka ritual ibadah ya, seperti itu. Nah, saya lihat ini adalah modal kita yang baik. Modal kita sebagai sebuah bangsa mempunyai ketahanan khususnya di bidang kebudayaan. Gitu. Sudah sejauh mana Pak selama ini, kan Bapak sudah berapa tahun ada di bidang seni dan budaya, dan yang Bapak lihat itu dari misalnya dari 3 atau 5 tahun ke depan sampai sekarang ini seperti apa perkembangannya Pak? Kalau ya tadi sebalik ya, tak kenal maka tak sayang. Semakin kita ke dalam semakin kita menyayangi. Jadi kita sudah beberapa tahun melihat bagaimana sih, saya lihat banyak sekali pemerhati budaya ya, dan setiap generasi pasti ada tuh. Hanya saya melihat bagaimana ini informasi-informasi yang mereka ini bisa dimiliki juga gitu loh. Makanya kayak podcast ini kan merupakan suatu media penyampaian, sebetulnya banyak loh hal-hal yang menarik. Ya mungkin kita pembicaraan lanjut lah ya, tapi kalau bicara tentang budayanya sendiri, itu sesuatu yang bukan hanya sakral gitu, sesuatu yang general. Setiap hari kita menghormati orang tua, kayak sungkem kepada orang tua mau pergi, itu kan bagian daripada budaya juga gitu, dan itu bagus kan seperti itu. Ekspresi kita menghormati orang tua, ekspresi kita membantu orang yang kesusahan, itu bagian budaya. Gotong royong adalah budaya, gitu kan seperti itu. Ya, jadi memang pengaplikasian budaya itu sehari-hari sekali gitu ya, walaupun memang berbeda, tapi bagaimana kita bisa menyelaraskan itu, berdampingan, saling membantu begitu ya. Itu yang mungkin juga terlihat di pasar Glodok tadi itu ya. Saya jujur belum pernah ke sana Pak. Iya. Saya belum pernah masuk ke pasarnya khususnya itu. Kalau lewat sih pernah gitu. Apa sih, ada yang menarik apa gitu di sana Pak? Nah, kalau bicara pecinan Glodok itu sebuah area wisata yang komplit, saya bilang. Komplit ini kita punya, mereka di sana itu punya aset yang namanya landmark yang sudah ratusan tahun. Gedung bersejarah pergerakan waktu itu suku Tionghoa ya, di bidang pendidikan, kesehatan, itu ada namanya Gedung Chandranaya. Jadi kalau adik-adik tahu namanya Kampus Untar, Trisakti, itu cikal bakal dari sana loh. Ya, itu sejarahnya. Nah, saya sih pancing ya, nanti googling deh gitu kan. Nah, terus ada yang tadi saya bilang menarik ada gereja Santa Maria de Fatima, terus ada kelenteng. Karena hanya sayangnya kan selama beberapa tahun belakangan kurang tertata. Jadi saya kalau sering keluar ya, itu pasti kita orang Asia pasti ke Chinatown. Kenapa? Jadi negara lain tuh Chinatown kalau dari segi makanan itu lebih cocok dah dengan lidah kita kan. Dan biasanya megah sekali ya Chinatown itu. Betul. Karena ada gerbangnya, gapuranya, mau di London, mau di Singapura, mau di San Francisco, semua tuh Chinatown tuh menarik gitu selalu untuk wisata. Betul, khususnya. Makanya saya lihat kan kita nih udah sama-sama nih, bukan hanya dari kami yang memang penggiat budaya, tetapi saya lihat pemerintah daerah juga sudah ikut berpartisipasi nih, kemarin bikinin gapura ya kan. Terus juga kita masuk anugerah desa wisata. Terus ada beberapa kegiatan yang didukung. Saya pikir nih bagus nih, istilahnya semakin kolaborasinya semakin kuat ya. Nah, itu yang modal kita ke depannya. Jadi nanti kita bisa ngomong bahwa pecinan Glodok tuh tidak kalah loh dengan pecinan-pecinan di daerah lain di Indonesia atau pecinan di negara lain gitu. Chinatown di negara lain. Betul. Jadi ini sebenarnya lagi dibentuk begitu ya. Betul. Untuk menjadi destinasi wisata ya memang di daerah-daerahnya sendiri gitu. Bang Andre sendiri apa nih Aku sudah dipanggil abang nih. Oh iya. Tadi saya panggil Pak ya. Enggak apa-apa. Ya, seru kan Kak. Bang Andre sendiri program apa nih yang dekat yang mau dijalankan?
Kalau dari kami, digitalisasi penting bagi kalau bicara, suatu area pariwisata ya. Jadi selain kita sudah punya modal kebudayaan, kita harus dukung juga bagaimana ekonomi digital bergerak di sana. Apalagi pasca pandemi itu, digital sendiri penting penting sekali, Ya. pembayaran secara digital. Maksudnya gini, standar pariwisata itu kan CHSE, Clean, Healthy, Safety, Environment Friendly. Digital itu salah satu media yang bisa dipakai. Orang nggak perlu pegang uang kertas lagi yang berisiko mengandung Ya, kuman. betul. Cukup dengan handphone, dengan scan QR, kita sudah punya QRIS dan lain-lain. Nah, dengan area wisata, area belanja, area kuliner di Pecinan Glodok sudah terkoneksi dengan secara digital, pembayaran dan lain-lain, itu bukan hanya kita masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta, tetapi dari luar pun udah gampang gitu loh. Apalagi juga akses kan lebih gampang kan sekarang ini. Gitu Jadi Kakak. sekarang lagi mendorong ke arah digital bukan hanya sebagai promosinya tapi juga secara Aktivitas. aktivitasnya di Mm-mm. dalam sana begitu ya. Jadi Betul. kalau kita mau bayar misalnya itu semua pedagang yang ada di sana tuh sudah bisa diakses secara digital begitu ya, Pak. Betul, insya Allah ke sana. Termasuk juga informasi, Mhm, informasi mengenai area. Kalau bicara pecinan itu kan sebetulnya menarik, interesting. Cuman banyak yang khawatir. mhm. Misalkan apa, isu halal non Ya. halal. Ya, kalau sudah digitalisasi kan kita harapkan informasi tersebut tersampaikan. Oh ternyata toko ini Muslim friendly. Iya, iya, iya. Jadi orang pun tidak khawatir. Nah itu yang harusnya keterbukaan informasi itu yang bisa kita pakai di zaman 4.0 ini, kita manfaatkan ke arah sana. Jadi sudah ditata sedemikian rupa, sistemnya seperti apa, nanti di sana experience-nya bagaimana, begitu ya. Karena kan ini Mm-mm. dibuka untuk banyak orang begitu ya, Betul, apalagi untuk betul, wisatawan mancanegara. Kalau untuk betul. wisatawan mancanegara sendiri sudah banyak yang ke sana. Kalau dari dulu sebetulnya sudah ada Hmm. ya, sebetulnya mature lah kalau daerah Pecinan Glodok itu mature, tetapi belum terkoneksi dan tertata. Makanya kami juga mengumpulkan literasi sejarah, literasi informasi baik itu budaya, seni terhadap suatu landmark nih. Misalnya satu kelenteng itu mungkin yang tahu guide, tapi sekarang kita sudah lengkapi dengan informasi digital. Jadi misalkan sekarang ini kan trennya solo traveling ya. Iya, iya. Nah, jadi solo traveling kita mau kemana-mana kita googling dulu. Mhm. Nah kita googling udah ada di sana. Ketika sampai istilah kita tarik interestingnya dulu nih. Jadi dia melangkah ke area tersebut. Wah ternyata ini apa nih, kan misalkan di kelenteng-kelenteng ini kelenteng apa namanya, kapan dibangun, siapa yang membangun. Nah itu sebetulnya sudah ada. Tinggal di scan Ya. QR-nya langsung informasinya langsung Oh ya, jadi bisa sekarang dapat. udah ada QR tuh di Sudah. sana di gedung-gedung bersejarah tersebut yang tinggal kita scan, kita tahu tuh semua Sejarahnya. informasinya. Wow, Betul. itu seru banget. Selain Iya. di daerah DKI ini di Pecinan Glodok ada di mana lagi, Bang? Kita masih fokus di Pecinan Glodok ya, karena Pecinan Glodok ini sebuah area yang menarik ya. Mas kita satu-satu bereskan, karena kalau bicara sejarahnya itu Pecinan sendiri di Jakarta ada 3 minimal ya. Iya. Selain Pecinan Glodok ada Pecinan Pasar Baru. Nah, sekarang sudah menjadi Little Indianya Jakarta lah ya. Dulu ada Pecinan Senen. Juga sama yang terakhir di Jatinegara ada 4 itu minimal. Ada 4. Nah, tetapi yang masih eksis saat ini ya saya pikir Pecinan Glodok ya, karena memang potensinya besar sekali, berdempetan dengan kota tua seperti itu. Dan kita mendorong teman-teman ini kan untuk berkunjung itu ya, mau solo traveling pun bisa gitu kan, mau ikut pariwisata ada macam-macam tuh, ada Jakarta Good Guide atau apa. Nah itu yang sebetulnya kita mau cari hiburan, belajar tentang budaya itu nggak perlu jauh-jauh, di situ sudah ada. Ya, asal Gitu. kita rajin mau curiosity-nya ditingkatkan gitu ya, Betul, rajin searching. pengen cari, pengen tahu tempat baru, Mm-mm. budaya seperti apa gitu Betul, ya. makanya tak kenal tak sayang Betul. kan. Terakhir Bang Andre, apa ada pesan-pesan nggak yang ingin disampaikan kepada generasi Z, milenial, mungkin yang sedang menonton di podcast ini, bagaimana kita bisa membantu seni dan budaya ini tetap terjaga begitu, dan bahkan lebih baiknya lagi kita bisa mensosialisasikan, membawa sehari-harinya ke diri kita sehingga ya Indonesia ini dikenal dengan kebudayaan yang sangat beragam. Ya pasti kita
butuh dukungan teman-teman semua. Bagaimana melestarikan budaya ini, jangan karena ada isu-isu diklaim baru kita rame ribut sendiri. Mulai dari sekarang kita coba-coba lihat, apalagi zaman sekarang tinggal googling ya. Aku mau ke sana, mau ke sini, ada apa sih yang menarik di sana? Itu pasti menempel, melekat, itu budaya itu pasti melekat. Nah, itu adalah hal yang harus kita terus explore. Karena satu orang kode antre nggak akan cukup, harus dibantu dengan teman-teman yang lain juga. Baru di sana kita bisa memperkuat kebudayaan, karena kita tahu kebudayaan itu adalah bagian dari ketahanan bangsa. Iya, jadi jangan cuman ikutin artis-artis K-pop gitu kali ya, Bang Andre ya. Nah, kita bisa lihat budaya Indonesia ini akulturasinya banyak gitu ya. Kita juga bisa memviralkan atau juga ikut membantu melestarikan dan menjalankannya secara keseharian begitu. Betul. Oke, jadi ini program yang sedang fokus masih di Pecinan Glodok. Kemudian kalau kemarin kan Cap Gome sudah selesai nih, antusiasmenya seperti apa? Bagus sekali. Jadi segala usia ada di sana, segala suku di sana. Anak-anak pun bukan hanya main handphone atau main lato-lato ya sekarang ya. Tapi udah sekarang pukul tambur. Itu banyak foto-fotonya yang saya lihat bagus sekali. Berarti nanti nextnya tahun depan akan dibuat seperti itu, lebih megah atau seperti apa? Ya, insya Allah seperti itu di sana. Karena saya lihat teman-teman dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik itu di Sudin ya, pariwisata dan kebudayaan pun mendukung kegiatan ini. Dan saya pikir ini bagus ya kalau kita terus berkolaborasi, memperkuat daerah kita melalui kegiatan pariwisata dan budaya. Itu bagus sekali saya lihat. Ya, jadi kita juga bisa ikut serta untuk kalau kita udah lihat kan kita jadi tahu ya, tadi tak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi nanti lain kali kalau kita ada acara-acara budaya, nah lihat deh tuh ya, kita harus datengin gimana sih acaranya, seperti apa sih. Jadi kita bisa juga menceritakan lagi nanti ke rakyat atau masyarakat, teman-teman semua kita bisa ceritakan gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Andre, terima kasih sudah berbincang di podcast hari ini. Semoga sehat selalu dan ditunggu program-program atau acara yang meriahnya lagi nanti. Amin, nanti kita undang teman-teman datang ya. Siap. Oke, baik. Berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate sekali dengan movement yang akan dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia yang sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek di semua tingkat pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Nah, untuk mendaftar caranya gampang ya. Untuk detailnya kunjungi langsung website .konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftarkan sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau langsung klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa download juga aplikasi Partai Perindo di App Store dan Play Store, atau juga ada scan barcode-nya nih ya. Bisa dilihat di sini langsung ya. Oke, scan barcode langsung daftar jadi anggota. Oke. Sekarang saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Bang Andre tentang pemikiran dan juga sharing-sharingnya barusan. Sangat menginspirasi sekali. Kita jadi semangat untuk melestarikan budaya, dan jangan lupa tidak kenal maka tidak sayang. Jadi harus dikenal dulu. Cari tahu dulu tentang budayanya. Semoga apa yang barusan kita obrolin ini bisa mencerahkan kita semua. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia yang sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu.
Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh